kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Agape. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena kita merayakan Paskah. Iya, benar sekali. Untuk adik-adik semua yang ada di rumah, Kak Nana mau ucapkan Selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat Paskah. Wah, kalau di hari yang berbahagia ini semuanya lagi bersukacita di rumah, mari kita sama-sama nyanyi satu lagu yang penuh dengan sukacita. Kita ikut gerakannya adik-adik ya. Oke, kita mulai. Wah, adik-adik semuanya bersukacita ya. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan buat siapa? Buat kita. Buat Milo juga ya? Iya, buat Milo, buat semua teman-teman yang ada di rumah. Kalau begitu yang ada di rumah semuanya sudah siap mau dengar cerita hari ini? Siap, siap, siap. Milo juga siap. Wah, adik-adik, Milo juga semangat mau dengar ceritanya. Kalau begitu kita mulai saja ya Milo. Tapi kita ceritanya tentang apa ya Milo? Milo tahu tidak? Kita ceritanya kan tentang Paskah saja kakak. Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, Milo sudah tahu belum ceritanya? Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Bangkitnya dari mana? Terus kenapa Tuhan Yesus mati? Milo sudah tahu atau belum? Belum. Milo kurang ngerti. Milo kurang tahu itu. Oke, kalau begitu, kalau Milo belum tahu, atau mungkin teman-teman yang di rumah juga belum tahu, atau kepengen mendengar ceritanya, ayo kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Tapi kita nyanyi dulu ya satu lagu lagi. Oke, kita mau katakan tentang, ada yang kita mau katakan tentang Yesus. Ampuni
Adik-adik, hari ini Kanona mau katakan apa yang Yesus buat bagi kita adik-adik di hari yang berbahagia ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, cerita kita hari ini tentang kebangkitan Yesus adalah kabar baik. Sekali lagi ya, cerita kita tentang kebangkitan Yesus adalah kabar baik. Nah adik-adik, cerita kita hari ini diambil dari Alkitab di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 adik-adik, yaitu dengan perikop kebangkitan Yesus. Nah adik-adik, setelah Yesus mati adik-adik, Yesus dikuburkan. Dan pagi-pagi benar adik-adik, ada beberapa perempuan yang datang untuk pergi ke kubur Yesus. Waktu mereka jalan, mereka lihat, mereka kaget adik-adik. Kenapa mereka kaget? Karena kubur Yesus sudah terbuka adik-adik. Batu yang ditutupi di kuburnya itu sudah bergeser. Kuburnya terbuka adik-adik. Dan di situ ada malaikat Tuhan adik-adik. Malaikat Tuhan berkata bahwa kalian mencari Yesus yang mati itu. Dia sudah tidak ada karena dia sudah bangkit adik-adik. Yesus yang sudah mati dan dikuburkan itu sudah bangkit dan tidak ada lagi di kuburannya adik-adik. Wah, orang-orang yang mau datang pada saat itu, para perempuan itu menjadi kaget adik-adik, dan mereka memberitakan tentang peristiwa ini kepada murid-murid yang lain. Nah adik-adik, kebangkitan Yesus ini sebenarnya sudah pernah Yesus katakan adik-adik. Coba kita sama-sama membuka Alkitab kita di kitab Markus adik-adik. Pada saat itu adik-adik, Yesus ini mengajar orang-orang banyak adik-adik. Waktu Yesus sedang mengajar orang-orang banyak, dia pernah katakan seperti ini adik-adik. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari adik-adik. Jadi waktu Yesus mengatakan tentang dia akan dibunuh dan bangkit, itu Yesus sudah mati atau belum? Belum. Yesus belum mati, tetapi Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya adik-adik. Adik-adik, sehingga ketika Yesus benar-benar bangkit, itu artinya apa adik-adik? Artinya apa yang Yesus katakan itu sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh tepat. Yesus tidak berbohong. Dan juga di ayatnya yang ke Markus 10 ayat yang 34 juga mengatakan hal yang sama adik-adik. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit adik-adik. Jadi adik-adik, ketika Yesus sungguh-sungguh bangkit, itu artinya setiap perkataan yang Yesus ucapkan adalah hal yang benar. Seandainya Yesus tidak bangkit adik-adik, pasti orang akan bilang, wah dia itu penipu, wah dia itu nabi palsu, wah dia itu penyesat. Tetapi adik-adik, ketika Yesus benar-benar bangkit, itu artinya apa adik-adik? Itu artinya setiap perkataan yang Yesus ucapkan sungguh-sungguh benar, dan kita harus sungguh-sungguh percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh adik-adik. Karena apa? Karena apa yang Yesus katakan sungguh-sungguh terjadi. Adik-adik, kemudian juga tentang kebangkitan Yesus ini, kita juga bersyukur karena apa? Karena artinya Injil yang kita beritakan ini sungguh benar. Apa itu Injil ya? Injil itu adalah kabar baik adik-adik. Dan kabar baiknya itu adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kalau seandainya Yesus mati dan tidak bangkit-bangkit, itu kabar baik atau bukan? Itu kabar buruk adik-adik, itu kabar duka cita. Tetapi ketika Yesus mati dan terus Yesus bangkit, maka itu menjadi sukacita adik-adik. Sehingga itu menjadi Injil, menjadi kabar baik yang harus kita beritakan adik-adik. Coba kita baca di ayatnya yang ke 2 Timotius 2 ayat ke-8. Di situ dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Jadi adik-adik, ketika Yesus sungguh-sungguh bisa bangkit, berarti ada kabar baik, ada Injil yang harus kita sampaikan kepada orang banyak. Ada kabar yang menyatakan sukacita karena kita mempunyai Yesus yang tidak hanya mati, tetapi juga bangkit. Yesus yang hidup. Kemudian juga di 1 Korintus 15 ayat 14
Di situ dia katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi ketika kita punya Tuhan yang tidak bisa bangkit, artinya untuk apa kita percaya kepada Dia? Tetapi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, berarti kita harus sungguh-sungguh percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Tuhan yang mana adik-adik? Tuhan yang ini adik-adik. Tuhan yang mati di kayu salib, yang dipaku tangannya, dipakai mahkota duri. Untuk apa Tuhan ada di sini adik-adik? Untuk apa Dia ada di salib adik-adik? Apakah karena Dia harus dihukum karena Dia melakukan dosa yang banyak? Karena Dia melakukan hal-hal yang jahat? Tidak adik-adik. Yesus ini ada di salib, dipaku, disalib, menderita untuk Kanona, untuk adik-adik. Tuhan menggantikan posisi kita adik-adik. Tuhan ini tidak bersalah, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal satu-satunya, Yesus itu, yang dikirim datang ke dalam dunia adik-adik, yang kelahirannya kita rayakan sebagai hari Natal itu. Yesus yang datang dalam rupa manusia harus menderita di dunia ini adik-adik, harus dicambuk, harus dipukul, harus dipakai mahkota duri yang tajam, dipaku yang tajam, berdarah adik-adik. Untuk apa? Untuk mengganti Kanona, untuk mengganti adik-adik, untuk mengganti kita yang berdosa adik-adik. Kita yang sering melakukan banyak sekali dosa, harusnya kita yang dihukum. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan mau menggantikan kita adik-adik. Kita nih penuh dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kadang kita juga suka mencuri, kita suka pukul-pukulan dengan teman, berantem dengan teman. Kita yang kadang suka melawan sama orang tua. Kita juga yang suka menggunakan mulut ini untuk maki, untuk berbohong. Itu dosa-dosa yang kita buat, yang harusnya kita menerima hukuman itu. Tetapi adik-adik, Tuhan menggantikan kita. Tuhan menjadi juru selamat buat kita. Tuhan memberikan kita keselamatan. Kita yang harusnya dihukum, tetapi Tuhan yang menerima hukuman itu di kayu salib. Karena itu adik-adik, di momen kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar buat kita. Mau bersyukur karena Tuhan rela menderita buat kita. Dan karena itu kehidupan kita, cara hidup kita harus berubah. Yang dulunya kita nakal, sekarang kita mau belajar menjadi anak-anak yang baik. Yang dulunya kita melawan orang tua, sekarang kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang patuh dan taat pada orang tua. Kita mau cara hidup kita berubah menjadi anak-anak yang lebih baik, sehingga Tuhan Yesus boleh tersenyum melihat perbuatan kita. Dan kita akan mendapatkan apa nih adik-adik? Surga pada akhirnya. Setiap orang-orang, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan surga yang indah. Dikatakan surga itu jalanannya dari emas, surga indah sekali. Siapa yang mau dapat surga? Pasti semuanya mau. Syarat satu-satunya adalah menerima Kristus dalam hati kita sebagai juru selamat kita, bersyukur atas pengorbanan Tuhan, dan dengan cara bersyukur kita mau melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan Tuhan. Adik-adik, siapa yang mau dapat mahkota? Setiap anak-anak Tuhan akan mendapat mahkota kehidupan, mahkota yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita bisa dapat mahkota ini adik-adik? Karena ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu menggunakan mahkota diri. Tuhan sudah terlebih dahulu menderita sehingga kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan ingat, kita juga menceritakan ini kepada banyak orang, kepada teman-teman kita. Kita menceritakan Injil ini. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang Kristus yang bangkit dari kematian. Dan berita kebangkitan ini tidak ada di luar kekristenan, hanya ada di dalam kekristenan. Kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen. Karena itu, mari kita hidup dengan cara yang benar. Mari kita menceritakan berita baik ini. Mari kita menceritakan Injil ini, bahwa kita mempunyai Tuhan yang mau mati bagi kita, mempunyai Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, mempunyai Tuhan yang telah mengalahkan maut. Oleh karena itu, mari sama-sama
kita mengakhiri sekolah minggu ini dengan kita mau menghafal satu ayat hafalan buat kita untuk kita ingat bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Sekali lagi adik-adik, 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Oleh karena itu, mari kita memberitakan tentang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita yang telah bangkit dari antara orang mati, dan ini menjadi kabar sukacita buat kita semua. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau menggantikan kami menerima hukuman salib itu. Terima kasih karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar kabar sukacita, kabar baik, bahwa Tuhan kami telah bangkit dari maut. Tuhan kami telah bangkit dari antara orang mati. Dan berita kebangkitan ini kiranya boleh menjadi sukacita buat kami, dan kami mau memberitakan tentang Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang bangkit kepada banyak orang, supaya orang-orang pun boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami semua untuk sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk sungguh-sungguh bersyukur atas pengorbanan Tuhan buat kami, dan ajarlah kami untuk senantiasa mengingat Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini setelah selesai sekolah minggu, kita mau membuat satu aktivitas adik-adik. Caranya begini adik-adik. Sekarang kita siapkan dulu satu lembar kertas seperti ini adik-adik, atau bisa juga menggunakan karton yang berwarna-warni, terserah adik-adik. Yang penting yang ada di rumah saja ya adik-adik ya. Kemudian kertas ini kita lipat dibagi dua adik-adik. Seperti ini adik-adik ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Seperti ini. Kita lipat lagi dibagi dua seperti ini. Nah adik-adik, jadinya seperti ini. Setelah ini kita lipat lagi yang bagian depan ini, kita lipat ke samping seperti ini. Kemudian yang bagian belakangnya kita lipat ke belakang juga seperti ini. Setelah jadi seperti ini, ingat ya adik-adik, yang di bagian atasnya ini yang bagian yang dilipat ya, yang bagian bawahnya yang seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita mau membuat bentuk salib adik-adik. Digambar model salib terus digunting. Kalau adik-adik punya mister, bisa dibuat pakai mister supaya lebih rapi ya. Kemudian digunting. Ini karena punya gunting, kita gunting. Gunting bagian yang pertama. Oke. Kemudian digunting lagi. Sudah seperti ini kan? Digunting lagi ya. Sedang terjadi adik-adik.
Nah, sudah seperti ini adik-adik. Sekarang kita mau gunting bagian atasnya sedikit saja, supaya salibnya nanti bisa dibuka. Sedikit saja ya. Setelah itu, apa yang terjadi adik-adik? Tereng, 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 tereng. Nah, dapat banyak kan adik-adik? Nah, ini adalah buku cerita salib. Dan setelah adik-adik hasilnya seperti ini, adik-adik bisa membuat cerita yang terserah adik-adik mau cerita tentang apa. Dan hari ini Kak Nona mau buat cerita tentang buku salib penginjilan. Sekarang Kak Nona mau tulis dulu ya. Oke, punya Kak Nona sudah jadi. Sekarang Kak Nona mau buat ceritanya. Adik-adik dengar ya. Seperti ini adik-adik. Nah, di bagian depannya Kak Nona menulis dosa. Semua manusia seperti kita ini adalah manusia yang berdosa adik-adik. Namun, kita yang berdosa ini ditebus oleh Tuhan Yesus adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Darah Tuhan yang tercurah di kayu salib ini menyucikan kita, menebus kita yang berdosa adik-adik. Nah, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita mempunyai hidup yang baru. Nah, dengan hidup yang baru ini, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik? Kita harus melakukan ini adik-adik. Bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Yaitu dengan cara kita rajin membaca Alkitab, dengan cara kita rajin berdoa, dengan cara kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhirnya adik-adik nanti ketika kita mati, kita akan mendapatkan yang namanya surga. Kita akan mendapatkan hidup kekal di surga, hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. Nah, ini buku cerita Alkitab milik Kak Nona. Sekarang adik-adik boleh buat terserah menurut adik-adik cerita yang adik-adik ingin buat. Nah, ini kan masih banyak nih adik-adik. Masih ada yang kosong, bisa adik-adik buat cerita apa saja tentang Tuhan Yesus. Dan cerita ini bisa adik-adik ceritakan kepada papa, kepada mama, atau kepada saudara-saudara adik-adik. Dan juga kalau mau buat lebih menarik adik-adik, sebenarnya adik-adik bisa dengan cara menggambar atau mewarnai supaya lebih menarik. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Biarlah di dalam perayaan Paskah ini kita boleh bersuka cita, kita boleh berkemenangan karena kita mempunyai Tuhan yang telah bangkit. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Hai teman-teman, wah tadi ceritanya Kak Nona, Milo suka sekali. Milo bersyukur karena Milo mempunyai Tuhan Yesus yang kata-katanya pasti benar dan tidak pernah berbohong. Milo bersenang karena Milo mempunyai Tuhan Yesus yang telah bangkit. Milo juga mau menceritakan tentang kabar baik ini bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Milo bersyukur mempunyai Tuhan Yesus. Milo mau ceritakan ini kepada teman-teman juga, kepada papa, mama, kepada banyak orang, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman juga ya harus menceritakannya kepada teman-teman yang lain, kepada papa, mama, kepada siapa saja, supaya orang-orang kenal dan mau percaya